Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW. Di ruang audio visual ini, izinkan saya berbagi ilmu yang sedikit ini kepada sahabat muslim dengan tema menggali makna ibadah dari setiap amalan yang dikerjakan. Sahabatku semua, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ibadah yang dilakukan oleh orang yang berbeda, ibadah yang sama yang dilakukan oleh orang yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda pula? Apakah kita sebagai seorang muslim sudah benar-benar memahami agama yang kita anut? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat sekalian, kita semua pasti ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, seringkali kita merasa bingung dan ragu dalam menentukan pilihan hidup. Maka dari itu, mari kita menggali makna ibadah di setiap amalan yang kita kerjakan. Sahabatku, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari ibadah ritual seperti sholat, puasa, hingga aktivitas sehari-hari seperti halnya saya sendiri sebagai mahasiswa yang rutinitas kesehariannya tidak lain menuntut ilmu. Lalu lalangnya orang-orang di setiap waktunya dengan rutinitasnya sebagai orang yang bekerja. Bahkan, aktivitas yang sering dilakukan satu sama lain ialah berinteraksi dengan segala bahan interaksinya. Namun sahabat, tahukah bahwa di setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, memiliki makna dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala hal, menunjukkan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan untuk semata-mata dilihat oleh orang lain. Seperti contohnya, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, ia lakukan atas dasar keikhlasan semata, bukan ditujukan untuk memperoleh nilai akademik semata. Para pekerja yang bekerja tidak ditujukan kepada gaji yang diterimanya, tetapi kepada ikhlasnya bekerja lillahi ta'ala. Intinya, apa yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinitas keseharian kita dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Allah memerintahkan sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban, tetapi ada makna yang indah di balik pelaksanaannya, yakni sebagai bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Sang Maha Pencipta. Apapun persoalan yang dihadapi, komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkomunikasi atau berdoa kepadanya tidak akan menemukan penolakan. Berbeda halnya jika kita berkomunikasi atau sekedar curhat kepada manusia. Sholat juga memberikan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Ada istilah, sholatlah maka 1000 masalah akan selesai. Tetapi bukan berarti sholatnya rajin, tapi usaha cari solusi dari sebuah permasalahan, yaitu dengan ikhtiar kita tidak lakukan. Jangan harap 1000 masalahmu akan selesai. Tetap saja, keseimbangan kita dalam aspek ibadah sebagai hamba Allah, serta ikhtiar kita sebagai manusia harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sholat juga menanamkan kedisiplinan dalam diri seorang muslim, dimulai dengan waktu subuh sampai maghrib. Itu adalah ciri atau nilai kedisiplinan rohaniyah yang tercipta dalam diri seorang muslim. Bahkan firman Allah menyampaikan pada penggalan surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah lainnya ialah berzakat.
terdapat makna filosofis yang mendalam, di antaranya mensucikan harta dalam artian dengan kita mengeluarkan sebagian harta yang di dalamnya ada hak orang yang membutuhkan, maka niscaya dijauhkan dari sifat bakhil, kikir, pelit, dan sifat tercela lainnya. Makna lainnya ialah mempererat tali persaudaraan melalui rasa kedermawanan yang tidak mengenal perbedaan dari berbagai aspek. Selain itu, juga zakat menumbuhkan rasa syukur atas harta yang kita miliki serta membantu mengurangi kesenjangan sosial masyarakat di sekeliling kita. Rasulullah SAW bersabda, "Hassanu awwalakum bizzakati wa dawaw mardakum bis-shadaqati wa wa'iddu lil bala'id du'a." Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa untuk musibah. Hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim, dan Hatib. Sahabat sekalian, selain daripada zakat dan sholat, masih ada banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai ibadah spiritual, muamalah, serta ibadah lainnya yang memiliki makna tersirat dan begitu indah. Lantas, bagaimana cara kita bisa menggali makna ibadah di setiap amalan yang kita kerjakan? Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Karena dengan niat yang ikhlas, maka setiap amal ibadah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pelajari ilmu agama supaya kita bisa paham tujuan dari setiap ibadah dengan cara pelaksanaan yang tepat lagi sesuai tuntunan Al-Quran dan hadisnya. Ketiga, merenungkan ayat Al-Quran, karena dengan hal itu kita akan menemukan makna yang lebih indah dalam setiap ibadah. Dan dari semua hal itu, para sahabat sekalian, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, merasakan kebahagiaan yang hakiki, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap nafas kita sebagai zikir, dan setiap rezeki kita sebagai amanah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi setiap amal ibadah kita. Semoga ceramah singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita semua terus belajar dan berbagi ilmu tentang Islam dan ilmu lainnya. Saya tutup dengan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.